pemimpin yang baik lewat pandangannya Aristoteles terhadap yang disebut cardinal virtus. Cardinal virtus itu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Kata Filsafat. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita membentuk orang jadi baik? Bagaimana cara melahirkan orang baik? Kalau Aristoteles punya pandangan kebaikan itu lahir melalui 4 tahap, 4 cara. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, internalisasi. Yang ketiga, aksi. Yang keempat, habit. Oke, imitasi ini berarti tahap paling awal, paling mudah, yaitu niru-niru. Kita dulu waktu kecil niru bapak ke masjid, niru bapak bantu orang lain, tetangga ikut kerja bakti. Niru bapak itu niru, atau kalau nggak niru bapak ya niru ibu, atau niru guru, atau niru tetangga, atau niru idola yang kita pahami. Ini level imitasi. Masih niru. Kalau niru ini masih hanya ikut-ikutan, belum mengerti arahnya kemana, alasannya apa, tujuannya kemana, hakikat perbuatannya seperti apa, wong hanya niru. Namanya imitasi. Ini untuk yang baru terjun ke dunia orang baik, dunia kebaikan, biasanya yang dilakukan yang paling mudah yaitu niru. Kemudian ada saatnya internalisasi. Internalisasi itu mulai dicerna oleh pikirannya, mulai dikunyah, mulai dipertimbangkan. Ini memang baik bener apa enggak? Ini memang cocok, sudah sesuai, sudah seharusnya atau tidak? Nah, ini level 2, internalisasi. Dulu kalau kita kan sering bikin pernyataan, kenapa engkau muslim, kenapa dia muslim? Ya awalnya memang imitasi, ikut orang tua, ikut lingkungan sekitar. Tapi tidak usah pesimis. Wah berarti Islamnya hanya Islam ikut-ikutan. Enggak. Orang itu biasanya setelah imitasi masuk ke ranah internalisasi. Wong ya dia manusia, bisa mikir, punya hati, bisa mengolah pengetahuan, bisa mengelola hal-hal yang masuk dalam dirinya. Jadi setelah imitasi yang terjadi internalisasi. Dulu ya Islamnya ikut orang tua, tapi sekarang saya tahu Islam itu ternyata memang baik. Islam itu ternyata memang sejati, memang benar. Itu terjadi internalisasi ketika akal jalan, pikiran jalan, wawasan tambah luas, tambah dewasa, terjadi internalisasi. Setelah internalisasi, lahirlah aksi. Yang beneran ini aksi versiku. Kalau tadi masih imitasi, masih niru-niru, sekarang aksinya sudah tindakanku sendiri, hasil karyaku sendiri, dengan pertimbanganku sendiri. Ini namanya aksi. Dulu sholat hanya ikut bapak ke masjid, sekarang berangkat sendiri ke masjid karena sudah tahu kalau masjid itu baik. Ini sekarang lahir aksi. Aksi ini kalau diulang-ulang terus akan jadi habit. Kalau sudah jadi habit, inilah namanya karakter, mendarah daging. Kalau aksinya tadi kebaikan, lahirlah habit kebaikan dalam dirinya, karakter kebaikan dalam dirinya, lahirlah orang baik. Berarti orang baik itu adalah orang yang habitnya kebaikan, orang yang karakternya adalah kebaikan. Jadi
Lahirnya orang baik itu kapan? Ternyata tidak ketika dia melakukan kebaikan, tapi ketika kebaikan ini jadi habit. Kalau sudah jadi habit, dia mendarah daging. Kalau bahasanya Ibnu Miskawe atau Imam Ghazali, dia akan keluar secara spontan. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya karakter baik. Berarti dia harus punya habit yang baik. Kalau bahasa agama, punya akhlak yang baik. Cirinya akhlak apa? Keluarnya sejadi spontan. Kapan dia bisa jadi habit dan keluar spontan? Berawal dari aksi yang berulang-ulang, lama-lama mendarah daging. Jadi yang spontan tidak bisa. Spontan melakukan kebaikan, itu jenisnya sudah kebaikan, tapi belum jadi karakter, belum jadi watak. Jadi tadi ada imitasi. Imitasi ini sebenarnya perbuatannya juga sudah baik, hanya saja masih niru orang lain. Kalau masih niru kan belum bernilai dalam dirinya sendiri, masih bersandar pada luar dirinya. Setelah itu internalisasi. Internalisasi ini berarti memasukkan dalam diri. Setelah itu dilakukan aksi. Dari aksi nanti jadi habit. Ketika aksi yang baik ini diulang-ulang, maka kebaikan-kebaikan insidental itu belum bisa kita sebut mencerminkan akhlak yang baik. Biasanya yang insidental itu muncul karena kepentingan-kepentingan tertentu. Kebaikan itu sejati kalau sudah mendarah daging, jadi karakter. Disitulah lahir orang baik, orang yang karakternya baik. Jadi di situ nanti keluarlah konsep virtu etik, etika kebajikan, etika kebaikan. Nanti dari sini bisa kita asumsikan, oh berarti pemimpin itu kita harus mencari orang baik. Orang baik adalah orang yang karakternya baik. Karakter baik itu lahir dari kebaikan yang mendarah daging. Kebaikan mendalam mendarah daging ketika dia dilakukan berulang-ulang sehingga keluar otomatis spontan dalam diri orang itu selalu kebaikan. Nah, dari sini mulai bisa kelihatan arah pemimpin yang baik yang diinginkan oleh Aristoteles. Kemudian mulai kita lebih menukik ke konsep pemimpin yang baik lewat pandangannya Aristoteles terhadap yang disebut cardinal virtus. Cardinal virtus itu kebaikan-kebaikan yang paling utama. Mungkin sejak tadi teman-teman kan tanya, Pak, sejak tadi bolak-balik ngomong kebajikan, ngomong kebaikan. Apa sih kebaikan itu? Nah, kebaikan itu antara lain ini loh, yang paling utama, cardinal virtus, kebaikan yang paling utama. Ada 4 cardinal virtus. Yang pertama prudence, yang kedua temperance, yang ketiga courage, yang keempat justice. Ini dalam bahasa Inggris. Indonesianya prudence itu berarti bijaksana, atau pakai istilah lain practical wisdom. Ini sebenarnya kuncinya nanti kepemimpinan itu butuh kebijaksanaan. Nanti practical wisdom ini kita jelaskan panjang lebar. Yang kedua temperance. Temperance itu moderasi, self control, kemampuan mengontrol diri. Itu namanya temperance. Sederhana, tidak kekurangan juga tidak berlebihan, pas, mampu ngontrol dirinya. Yang ketiga berani, courage. Berani itu berarti tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Pengecut itu tidak berani apa-apa, terlalu takut terhadap banyak hal.
Nekat itu melakukan apa-apa tanpa pertimbangan. Tengah-tengahnya apa? Courage, berani. Dan yang keempat, justice. Justice ini keadilan. Adil. Kalau ini luas uraiannya. Kita sudah membahas tentang justice ini satu sesi penuh. Silakan dicari ketika kita membahas filsafat keadilan selama 1 bulan. Antara lain tokoh yang kita angkat Aristoteles. Bagaimana pandangan Aristoteles tentang keadilan. Nah, berarti apa? Pemimpin yang baik harus punya cardinal virtues ini. Sebelum aneka jenis kebaikan yang lain, 4 kualifikasi ini harus dimiliki. Bijaksana, kemudian moderat, kemudian berani, kemudian adil. Bijaksana atau practical wisdom, kemudian temperance atau self-control atau moderate. Jadi hidup yang pas takarannya, tidak kurang dan tidak lebih, itu temperance. Kemudian courage, berani, dan justice, adil. Kita lanjutkan. Dari 4 ini, kunci yang sering disebut orang sebagai kunci leadership adalah practical wisdom atau phronesis. Jadi Aristoteles ini punya pandangan wisdom itu ada 2. Yang pertama theoretical wisdom, yang kedua practical wisdom. Yang theoretical wisdom kita kenal sebagai Sophia. Yang itu nanti lahirnya filsafat itu kan karena cinta pada Sophia, love of wisdom. Ini masih teoritis, theoretical wisdom. Makanya filsafat itu kan banyak bermain di ranah teoritis, berpikir, bernalar, berlogika, dan lain sejenis itu. Itu namanya theoretical wisdom atau Sophia. Sementara mimpin ini kan bukan ranah mengawang-awang, tapi ranah kehidupan nyata. Bagaimana kita mimpin diri, bagaimana kita mimpin orang lain, bagaimana kita mimpin keluarga. Maka ada satu kunci untuk leadership dalam pikirannya Aristoteles. Kuncinya adalah practical wisdom. Kalau yang theoretical wisdom disebut dengan istilah Sophia, yang practical wisdom disebut dengan istilah phronesis. Nah, untuk leadership kita butuh pemimpin yang punya daya phronesis ini, punya daya practical wisdom. Apa sih phronesis itu? Ringkesnya phronesis itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang benar, yang tepat, kemudian yang berdasar, atau kalau pakai bahasa Inggris, the ability to do the right thing at the right time for the right reason. Seorang yang punya kemampuan phronesis itu mampu melakukan sesuatu yang benar di waktu yang juga benar dengan alasan yang juga benar. Itulah phronesis. Jadi yang kita lakukan ini benar, dilakukannya juga pas di waktu yang tepat, kemudian alasan dilakukannya juga jelas dan benar. Nah, ini phronesis. Orang yang punya daya phronesis ini keputusannya mesti di waktu yang tepat. Dan itu pun alasannya juga tepat. Tidak sekedar diputuskan, tidak sekedar dilakukan, tapi pasti yang dilakukan itu baik, waktunya tepat, alasannya juga
jelas. The ability to do the right thing at the right time for the right reason. Pertama-tama seorang leader harus punya kekuatan practical wisdom atau phronesis ini. Penjabarannya bagaimana practical wisdom ini? Oke, sekarang kita lihat bagaimana menjabarkan practical wisdom. Practical wisdom ini berarti dia adalah kombinasi antara rasio, kemudian tindakan, kemudian etika. Rasio ini akal yang punya daya untuk menangkap yang benar. Tindakan ini berhubungan dengan actionnya, aktivitas di dunia nyatanya, penerapannya. Etika ini berhubungan dengan ketepatan waktunya, ketepatan alasannya, ketepatan jenis tindakannya, ketepatan motifnya, dan lain sebagainya. Jadi, akal dipakai untuk menangkap kebenaran, etika untuk memastikan kebaikannya, dan tindakan atau action untuk memastikan bahwa ini dijalankan, tidak cuma diteorikan. Phronesis itu gabungan dari rasio, tindakan, etika. Berarti apa? Phronesis itu ya pengetahuan, ya tindakan, ya pemahaman terhadap situasi. Jadi dari rasio kan lahir tentang pengetahuan yang benar. Kemudian dari etika kita bisa masuk pada pemahaman terhadap situasi sehingga keputusan kebaikan yang kita ambil tepat. Kemudian dari tindakan yang kita mengambil bahwa ada aspek konkret tindakan yang dilakukan. Sehingga tidak cuma diskusi, tidak cuma teori, tapi juga ada aktivitas konkretnya. Maka rumusnya practical wisdom itu pengetahuan plus situasi plus aksi. Didasari oleh pengetahuan, dilandasi oleh pemahaman terhadap situasi, kemudian diputuskan dalam aksi. Oke, jadi ternyata practical wisdom itu membutuhkan daya nalar, membutuhkan kemampuan membaca situasi, dan yang ketiga membutuhkan keberanian untuk melakukan aksi. Loh, berarti pemimpin yang baik itu cirinya adalah dia harus pinter karena butuh pengetahuan. Tidak cuma pinter teori, tapi juga pinter membaca situasi. Kemudian juga harus punya willingness, punya keinginan, punya keberanian untuk melakukan aksi. Disitulah kalau seseorang sudah punya 3 kualifikasi ini, berarti dia sudah punya practical wisdom. Kalau sudah bisa menjalankan practical wisdom, ya nanti akan melahirkan lembaga, melahirkan situasi yang coraknya bahagia. Karena tadi kebaikan itu kan dilakukan untuk kebahagiaan. Oke, kita lanjutkan.